dan surat berharga. Manajemen kas dan surat berharga adalah aspek penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Kas merupakan aset paling liquid yang dimiliki perusahaan, dan manajemen kas bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban keuangannya dan memaksimalkan pengembalian atas kas yang tidak terpakai. Surat berharga merupakan instrumen keuangan yang paling diperdagangkan, seperti saham dan obligasi. Manajemen surat berharga bertujuan untuk mengoptimalkan portofolio surat berharga perusahaan agar menghasilkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Manajemen kas adalah proses pengelolaan aliran masuk dan keluar yang uang tunai dalam suatu organisasi atau individu untuk memastikan likuiditas yang cukup, meminimalkan biaya, dan mengoptimalkan penggunaan dana. Tujuan manajemen kas yang pertama itu memaksimalkan penggunaan kas. Manajemen kas bertujuan untuk memastikan perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keuangannya. Ini termasuk membayar tagihan, gaji, dan biaya operasional lainnya. Ini juga berarti mengelola kas agar tidak tertidur di bank dan menghasilkan keuntungan. Yang kedua itu mencegah risiko kekurangan kas. Kekurangan kas dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Manajemen kas bertujuan untuk mencegah hal ini terjadi dengan mengantisipasi kebutuhan kas di masa depan dan mengembangkan strategi untuk mengelola arus kas. Yang ketiga itu meningkatkan profitabilitas. Manajemen kas yang efektif dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan meminimalkan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset. Jadi membantu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dari penggunaan kas yang optimal. Kemudian yang keempat itu memperkuat stabilitas keuangan. Manajemen kas yang baik menunjukkan bahwa perusahaan memiliki stabilitas keuangan yang kuat. Hal ini penting untuk menarik investor dan kreditor yang akan lebih percaya diri dan berinvestasi atau meminjamkan dana ke perusahaan yang memiliki manajemen kas yang sehat. Kemudian komponen manajemen kas yang pertama itu perencanaan kas. Perencanaan kas merupakan proses yang sistematis untuk memprediksi arus kas masuk dan keluar dalam periode tertentu. Yang kedua itu pengendalian kas. Pengendalian kas mencakup berbagai mekanisme untuk memastikan bahwa kas perusahaan digunakan secara efisien dan aman. Kemudian yang ketiga itu penganggaran kas. Penganggaran kas adalah proses alokasikan kas untuk berbagai kebutuhan perusahaan seperti investasi, operasi, dan pembayaran hutang. Yang terakhir itu pemantauan kas. Pemantauan kas melibatkan pelacakan arus kas secara berskala untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajibannya. Pentingnya manajemen kas yang pertama itu manajemen kas memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya seperti pembayaran gaji, tagihan, dan cicilan pinjaman. Yang kedua itu manajemen kas membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penganggaran kas. Misalnya dengan menginvestasikan kas yang tidak terpakai untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga itu manajemen kas yang baik dapat meminimalkan risiko keuangan seperti risiko likuiditas. Selanjutnya itu definisi surat berharga. Definisi formal surat berharga adalah instrumen keuangan yang mewakili klaim atas aset atau pendapatan. Klaim ini dapat berupa kepemilikan saham, hak atas bunga atau dividen, dan atau hak atas pembayaran kembali pokok pinjaman. Perjanjian hukum surat berharga merupakan bukti perjanjian hukum antara penerbit dan pemegang surat berharga. Kemudian nilai pasar. Surat berharga memiliki nilai pasar yang dapat berubah seiring waktu. Nilai ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, permintaan dan penawaran, serta kinerja emitmen. Jenis-jenis surat berharga yang pertama yaitu obligasi, saham, reksadana, dan instrumen pasar. Saham adalah surat berharga yang mewakili kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan, sedangkan obligasi adalah surat berharga yang merupakan pinjaman yang diberikan kepada penerbit, biasanya perusahaan atau pemerintah.
Sementara reksadana adalah investasi koleksi yang dikelola oleh manajer investasi profesional. Dan instrumen pasar itu adalah surat berharga jangka pendek yang biasanya memiliki yang waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya itu pasar uang meliputi sertifikat deposito, surat utang komersil, dan uang tunai. Tujuan manajemen surat berharga yang pertama itu peningkatan profitabilitas, pengendalian risiko, peningkatan likuiditas, dan optimal penggunaan dana. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.